Bismillahirrahmanirrahim. Materi pada pertemuan kali ini yaitu protokol dan model komunikasi. Pada materi ini kita akan membahas aturan-aturan yang digunakan agar komunikasi bisa berjalan dengan baik. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu terkait dengan rules of komunikasi. Kita perhatikan di sini ada sebuah konsep dasar terkait komunikasi. Secara umum, komunikasi itu mempunyai 3 bagian. Yang pertama yaitu adanya source atau sumber pesan. Kemudian ada yang kedua yaitu destination atau penerima atau tujuan. Kemudian yang ketiga adanya media di dalam menyampaikan komunikasi tersebut. Nah, dan aturan atau protokol itu akan mengatur seluruh metode dalam komunikasi. Maka rule atau sebuah protokol itu sangat penting karena dia akan mengatur seluruh metode dalam komunikasi. Nah, kita lihat di sini ada 2 orang manusia yang ingin berkomunikasi. Misalnya A dan B. Tentunya A dan B ini akan menyampaikan pesan. Maka A ini disebut dengan message atau sumber pesan. Nah, kemudian dia berkomunikasi dan akan mengirim dalam bentuk sinyal atau transmitter. Dan ini kemudian akan dikirim melalui sebuah media. Nah, pada komunikasi ini media yang digunakan adalah media suara. Dan kemudian sinyal tersebut diterima, kemudian diterima oleh tujuan. Nah, jika kita kaitkan dengan teori yang ada, maka komunikasi ini sudah mencukupi 3 komponen yang dibutuhkan dalam komunikasi. Yang pertama ada source-nya, kemudian ada medianya, kemudian ada penerimanya. Jika itu kita dekatkan dengan bagaimana komputer berkomunikasi, secara umum juga sama. Sekarang kita lihat komputer A dan komputer B yang akan melakukan komunikasi. Nah, pesan yang akan dikirimkan dari A ke B ini juga sama seperti tadi. A ini disebut dengan message short, kemudian di transmitter dalam bentuk sinyal, kemudian akan dikirimkan melalui sebuah media. Kemudian sinyal tersebut diterima dan akhirnya sampai kepada tujuan komputer B. Nah, ini sama, jadi harus mempunyai 3 komponen. Yang pertama ada source-nya atau sumbernya, kemudian ada media, baik itu berupa kabel atau bisa melalui wireless ataupun bisa menggunakan fiber optik. Nah, mengapa
sebuah aturan itu perlu ditetapkan. Nah, protokol ini adalah sebuah bagian yang penting yang dapat digunakan untuk mendukung agar komunikasi dapat berjalan lancar dan efektif. Yang secara umum protokol itu nanti yang akan digunakan untuk yang pertama yaitu mengidentifikasi antara pengirim dan penerima. Kemudian yang kedua, bahasa dan grammar yang digunakan. Kemudian terkait dengan kecepatan dan waktu pengiriman. Dan yang keempat yaitu terkait dengan konfirmasi atau pemberitahuan bahwasanya pesan tersebut telah diterima atau belum diterima. Begitu juga protokol itu digunakan dalam sebuah komunikasi yang nantinya digunakan untuk yang pertama yaitu pengkodean, untuk pengkodean pesan. Kemudian terkait dengan format dan enkapsulasi, kemudian ukuran, kemudian terkait dengan waktu, maupun dengan pilihan pengiriman pesan. Jadi itu tentang aturan protokol. Pentingnya protokol sehingga komunikasi itu bisa berjalan dengan baik.